petugasnya. Jadi di sini ada format screening sebelum vaksin COVID-19 tulisannya di sini. Sakit kan? Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dr. Dadang Irianto. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sebenarnya video yang sebelumnya tadi itu mau saya upload sudah, karena saya ternyata tidak dapat diberikan vaksin untuk sementara ataupun ditunda. Kenapa ditunda? Kemarin saya sudah jelaskan, karena ada salah satu anggota keluarga yang menderita COVID-19. Nah, kali ini saya akan memberitahu ataupun menjelaskan ada beberapa pertanyaan ternyata, yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah kalian ditunda pemberiannya ataupun bisa dilanjutkan ataupun benar-benar tidak bisa diberikan vaksin COVID-19, dalam hal ini dengan vaksin dari Sinovac. Nah, di sini ada 13 pertanyaan. Ini 13 pertanyaan, angkanya kebalik. Terus dari 13 pertanyaan ini ada 4 pertanyaan pertama, di mana di 4 pertanyaan pertama tersebut nanti jika ya pada salah satunya mungkin Anda akan ditunda pemberiannya. Nah, sebelumnya kan kita ada beberapa pos tuh, atau beberapa meja. Meja pertama kita seperti kemarin diperiksa identitas kita dulu atau identitas kita dulu. Kemudian dikonfirmasi, termasuk juga kontak person kita juga dimintain agar jika terjadi apa-apa kita bisa dimonitor oleh pihak terkait. Kemudian di pos kedua atau di meja kedua kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini, sekaligus kita dilakukan pemeriksaan tanda vital atau vital sign, meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu. Nah, hal ini juga ada terkait dalam pertanyaan tersebut. Nah, ternyata kemarin setelah dikonfirmasi, hari ini tanggal 27 bulan 1 bulan Januari 2021, kemarin kan tanggal 26. Nah, hari ini ternyata saya dikabari bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi hari ini saya udah prepare nih. Nanti jam 9 atau jam 10. Sekarang sekitar jam 8. Jadi kita masih ada sempat buat nge-review apa aja yang kira-kira masuk kriteria ditunda vaksin. Vaksin akan ditunda dulu terhadap pasien, ataupun vaksin dilanjutkan, ataupun pasien ini benar-benar tidak bisa diberikan oleh petugasnya. Jadi di sini ada format screening sebelum vaksin COVID-19 tulisannya di sini. Langsung aja saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, apakah Anda demam dalam 7 hari terakhir? Nah, jika ya, jawab ya, atau nanti kita bisa dikonfirmasi melalui pemeriksaan sebelumnya. Jadi pemeriksaan suhu itu nanti dikonfirmasi. Halo Safita. Oke, kita ada sponsor sebentar. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah Anda mengalami gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi saluran pernapasan akut seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir. Kemudian yang ketiga adalah apakah Anda mengalami diare dalam 7 hari terakhir. Mungkin kaitannya dengan status diri kita, apakah terjadi dehidrasi akibat diare tersebut dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19.
4 pertanyaan awal itu menentukan kita ditunda atau bisa dilanjutkan. Ingat, ini baru ditunda. Nah, kemarin nomor 1 saya lolos, nomor 2 saya lolos, nomor 3 juga saya lolos, nomor 4 karena istri saya kemarin sempat COVID-19 terkonfirmasi dan juga kita sudah mengisolasi diri sendiri. Nah, ternyata saya dianggap kontak erat dan ditunda terlebih dahulu. Namun kemarin dikonfirmasi lagi, bisa dok dilanjutkan untuk vaksinnya. Kenapa? Karena ada pertanyaan lagi nih di bawah. Apakah sudah diperiksa swab atau rapid test? Sayanya. Kemudian hasil swab atau rapid test itu bagaimana? Sayanya yang terkonfirmasi terkontak dengan pasien COVID-19 itu. Nah, jadi kalau saya hasilnya negatif, hasil swabnya mungkin nanti akan bisa dilanjutkan. Tadinya seperti itu. Kemudian dikonfirmasilah ke DKK atau Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan itu ternyata jika hasilnya negatif bisa dilanjutkan untuk dilakukan vaksin. Makanya hari ini saya alhamdulillah bisa divaksin lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan saja nih. Ternyata masih ada lagi pertanyaan nomor 5 sampai dengan nomor 13, di mana pertanyaan ini benar-benar tidak bisa diberikan kepada orang dengan kriteria ataupun jawaban ya pada screening sebelum vaksin ini. Saya lanjutkan nih, nomor 5. Apakah Anda memiliki riwayat menderita penyakit jantung? Nah, ini nomor 5. Jika ya, apakah rutin berobat atau berobatnya di mana? Jadi benar-benar diselidiki. Kemudian nomor 6, apakah Anda memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit hipertensi atau darah tinggi? Kemudian yang ketujuh, apakah Anda memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit paru atau TB atau asma atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian yang ke-8 adalah apakah Anda memiliki riwayat penyakit atau sedang menderita penyakit ginjal. Kemudian yang ke-9, apakah Anda memiliki riwayat penyakit atau menderita penyakit hati, hepatitis, kanker hati, dan lain sebagainya. Yang ke-10, apakah Anda memiliki riwayat penyakit atau sedang mengkonsumsi obat-obatan kanker? Nah, ini terkait dengan kemoterapi misalnya, atau suspek kanker, dan lain sebagainya. Nomor 11, apakah Anda memiliki riwayat penyakit atau sedang mengkonsumsi obat-obatan untuk gangguan imunologi? Nah, ini kemarin ada pertanyaan di Instagram saya @runi_erianto, di mana pertanyaan tersebut kalau sedang ataupun memiliki riwayat penyakit imunosupresif itu atau sistem imunnya turun, apakah tetap diberikan gitu. Nah, nomor 12, apakah Anda memiliki riwayat alergi terhadap vaksin sebelumnya? Jika memiliki riwayat alergi, misalnya kan banyak vaksin sebenarnya sebelumnya, misalnya campak, terus vaksin-vaksin yang waktu kecil itu atau imunisasi waktu kecil, apakah ada riwayat alergi? Ini juga menurut saya riwayat alergi obat juga penting untuk dijelaskan juga kepada petugas kesehatan gitu. Yang ke-13 adalah apakah Anda sedang hamil atau menyusui. Nah, kalau sedang hamil dan menyusui juga dijelaskan. Sehingga nomor 5 sampai nomor 13 ini tidak bisa diberikan pada orang salah satu dari kriteria itu. Jadi kalau misalnya memiliki riwayat penyakit jantung, terus habis itu memiliki riwayat penyakit paru, memiliki riwayat darah tinggi, dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan, itu ternyata tidak bisa dilakukan ataupun divaksin, sehingga nanti mungkin akan lebih diperhatikan lagi untuk langkahnya seperti apa, nanti akan dipantau oleh Dinas Kesehatan terkait gitu. Jadi kan kita mendaftarnya itu pakai ID-nya dalam hal ini adalah KTP. Nanti NIK kita dicatat, kemudian siapa yang ditunda, siapa yang tidak bisa dilakukan vaksin, siapa yang bisa dilakukan vaksin, sehingga nanti yang ditunda akan dipantau sampai benar-benar bisa dilakukan vaksin. Yang tidak bisa dilakukan ataupun tidak bisa diberikan vaksin karena dia termasuk dalam screening ini, itu nanti akan dipantau juga, sehingga nanti mungkin saja akan diberikan vaksin dengan merek berbeda, mungkin saja akan diobati dulu sehingga nanti sudah bagus keadaannya,
Nah, jika bagus baru diberikan vaksin. Jadi ada beberapa kemungkinan dan itu belum disampaikan oleh Dinas Kesehatan, nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga selalu diberkahi dalam hidup. Saya Dr. Dadang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa akan divaksin. Dr. Fitri ya. Ya, tapi katanya mau dilaporkan dulu, jadi disuntik, tetap disuntik, tapi dilaporkan lagi ke Dinkes karena kemarin sempat ditunda dan sudah masuk ke online. Ini lagi persiapan, sudah dari tensi, terus sekarang lagi persiapan buat disuntik. Yang nyuntik siapa, Dok? Jenengan, Dok? Jenengan nyuntik. Dr. Fitri aja nyuntik. Aduh. Enggak, Dok. Wes, Dok. Sama aja otot saya panjang nggak, Dok? Tambah ke bawah tuh tambah sakit, Dok. Ya udah, miring ke atas, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur aja saya paling takut disuntik. Cubit dulu deh, Dok. Beuh. Oh iya benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi sudah divaksin, terus tinggal nunggu bagaimana reaksinya. Semoga tidak ada timbul reaksi apapun, dan saya harapkan semuanya bisa berpartisipasi dalam vaksin COVID-19 apapun jenis vaksinnya. Insya Allah semuanya sudah yang terbaik dan sudah melalui penelitian dan lain sebagainya. Monggo silahkan komentar kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.